Saya baru saja membohongi suami pengusaha saya yang sangat dihormati demi bertemu mantan kekasih di sebuah gedung tua. Dan sekarang saya berdiri di depan pria itu, sementara ponsel saya terus bergetar karena telepon dari suami saya yang mengkhawatirkan keberadaan saya. Saya adalah Maya, istri yang selalu tampil elegan dengan sutra dan tas branded di samping suami saya yang punya kekuasaan tak terbatas. Malam ini saya berada di gedung tua daerah kota tua karena Rian, mantan kekasih terlarang yang tiba-tiba muncul membawa ancaman lewat sebuah pesan singkat. Kami bertiga terikat dalam sandiwara yang saya bangun dengan sangat rapi sampai detik ini. Suasana gedung ini sangat mencekam dan bau kayu tua yang lembab menusuk hidung saya. Suara langkah heels saya menggema di ruangan sunyi, membuat jantung saya rasanya mau copot setiap detiknya. Rian sudah menunggu di pojokan gelap dengan aroma parfum yang masih sama seperti dulu. Ponsel di dalam tas saya terus menyala, menampilkan nama suami saya yang sedang menunggu saya di rumah mewah kami. Rian tidak butuh uang. Dia hanya menggeser sebuah amplop coklat di atas meja kayu yang berdebu ke arah saya. Pas jari-jari kasar, Rian tidak sengaja bersentuhan dengan kulit punggung tangan saya. Seluruh tubuh saya mendadak kaku dan napas saya tercekat di tenggorokan. Jantung saya berdegup sangat kencang sampai telinga saya berdenging dan jemari saya mulai bergetar hebat secara tak terkendali saat menyentuh pinggiran amplop itu. Seminggu setelah ancaman itu, suami saya mengadakan pesta makan malam kecil untuk merayakan proyek barunya di rumah kami yang megah. Saya sudah berusaha mengatur agar semuanya terlihat normal dan sempurna, seperti biasanya di depan para tamu. Tapi jantung saya hampir berhenti saat melihat Rian masuk sebagai tamu salah satu kolega bisnis suami saya yang paling berpengaruh. Dia berdiri di sana dengan setelan jas hitam yang tampak sangat kaku untuk tubuhnya yang atletis, dan mata kami bertemu sekejap sebelum saya membuang muka dengan panik. Saya terus mencoba menyibukkan diri dengan memindahkan posisi vas bunga di ruang tamu yang sebenarnya sudah ditata oleh perancang profesional. Saya mengatur ulang letak garpu perak di meja makan yang sudah tertata sempurna, hanya agar tangan saya punya sesuatu untuk dilakukan. Tangan saya mulai berkeringat dingin dan bergetar pelan setiap kali saya harus menuangkan minuman untuk tamu-tamu itu, terutama saat tiba giliran Rian. Saya sengaja tidak menatap matanya sama sekali, tapi saya bisa merasakan tatapannya mengikuti setiap gerak-gerik saya dari kejauhan. Makan malam dimulai dengan tawa keras suami saya, yang sedang duduk di kepala meja sambil menceritakan keberhasilannya menutup transaksi besar bulan ini. Seta duduk tepat di sampingnya, mengenakan gaun sutra yang terasa sangat berat. Malam itu, seolah kain mahal itu terbuat dari timah yang menekan bahu saya. Rian duduk tepat di seberang saya di meja panjang itu, dan dia terus memainkan jam tangan perak lamanya dengan gerakan yang sangat sengaja. Jam tangan itu punya ukiran inisial, nama saya di bagian belakangnya, karena itu adalah hadiah ulang tahun dariku saat kami masih kuliah dulu. Suara dentingan alat makan perak yang beradu dengan piring porselen terdengar sangat nyaring, seperti suara palu yang menghantam kepala saya berulang kali. Saya fokus menatap potongan asparagus di piring saya sendiri dan mulai menghitung serat-seratnya, hanya agar saya tidak perlu melihat ke arah depan. Setiap kali suami saya meletakkan tangannya di atas tangan saya untuk memamerkan kemesraan kami di depan semua tamu kulit saya, terasa seperti terbakar hebat. Tangan saya spasmoli saat suami saya membicarakan rencana liburan mewah kami ke Eropa bulan depan dengan nada yang sangat sombong. Rian tiba-tiba berdehem kecil dari seberang meja, dan suara itu adalah tanda yang hanya saya yang mengerti artinya sejak bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah suaranya saat dia sedang menahan amarah yang meledak-ledak atau mungkin sebuah tawa mengejek untuk sandiwara yang sedang saya mainkan ini. Refleks saya meremas serbet kain di pangkuan saya sangat kuat sampai kuku saya yang panjang menusuk kulit telapak tangan saya sendiri. Rasa perih itu setidaknya membuat saya tetap sadar di tengah kepungan orang-orang yang terus memuji kehidupan saya yang sebenarnya sangat hampa.
Saya tidak sengaja menumpahkan sedikit anggur merah ke taplak meja putih yang harganya setara dengan gaji tahunan pelayan saya saat Rian bicara soal kejujuran. Noda merah itu melebar dengan cepat di atas kain putih bersih itu seperti luka yang baru saja dibuka paksa di depan umum. Semua orang terdiam sejenak melihat kecerobohan saya yang sangat jarang terjadi, dan saya bisa merasakan keringat dingin mengalir deras di punggung saya. Saya segera berdiri dan bergumam minta izin ke dapur untuk mengambil pembersih noda, padahal saya hanya butuh melarikan diri dari tatapan Rian. Kaki saya terasa sangat lemas dan tidak bertenaga saat saya mencapai lorong gelap yang menuju ke arah dapur utama di belakang rumah. Saya harus berhenti sebentar dan bersandar pada dinding marmer yang dingin untuk mengatur napas saya yang mulai terasa sangat sesak dan pendek. Jantung saya berdegup sangat kencang sampai telinga saya berdenging hebat dan penglihatan saya sedikit kabur di bagian pinggir karena serangan panik. Saya baru menyadari malam ini bahwa saya tidak akan pernah bisa lari dari masa lalu yang sekarang sedang duduk di meja makan saya. Saya sedang berdiri mematung di depan lemari es yang besar dan dingin sambil memegang botol air mineral dengan tangan yang masih gemetar hebat. Tiba-tiba pintu dapur yang berat itu tertutup dengan suara debuman pelan yang membuat jantung saya seolah melompat keluar dari rongga dada saya. Saya tahu siapa yang baru saja masuk tanpa harus memutar tubuh saya untuk melihatnya secara langsung karena aroma parfumnya sudah memenuhi ruangan. Rian berdiri di sana dan langsung mengunci pintu dapur dari dalam dengan satu gerakan cepat yang membuat napas saya langsung tercekat. Dia tidak langsung mendekat ke arah saya berdiri, tapi dia hanya diam di dekat pintu sambil menatap saya dengan tatapan yang sangat menusuk. Dia mulai bicara tentang masa lalu kami yang terkubur dalam-dalam, tentang hari-hari saat saya masih sangat sering melukis di studio kecil saya. Dia menyebutkan bau cat minyak yang selalu menempel di rambut saya dan betapa bahagianya saya saat berhasil menyelesaikan satu lukisan sederhana. Rian menyebutkan sebuah kanvas yang tidak pernah saya selesaikan, kanvas yang berisi gambar sebuah pelabuhan kecil di mana kami dulu berencana untuk kabur. Suami saya bahkan tidak tahu kalau saya pernah bisa memegang kuas lukis dengan benar karena dia hanya peduli pada penampilan saya di acara sosial. Dia tidak pernah bertanya tentang apa yang saya sukai atau apa yang saya impikan sebelum saya setuju untuk menikah dengannya demi nama keluarga. Rian bertanya dengan suara yang sangat rendah, apakah saya masih menyimpan kotak cat tua saya di suatu tempat yang sangat tersembunyi di rumah ini. Pertanyaan itu menghantam saya lebih keras dari tamparan fisik manapun karena dia masih mengingat detail kecil yang sudah saya coba lupakan. Tiba-tiba ponsel saya yang saya letakkan di atas meja konter dapur bergetar dengan sangat keras karena ada panggilan masuk dari nomor suami saya. Layar ponsel itu menyala berulang kali di kegelapan dapur menampilkan nama suami saya yang sedang menunggu saya kembali ke meja makan untuk pencuci mulut. Saya hanya bisa berdiri kaku menatap layar yang terus berkedip itu tanpa sanggup menggerakkan jari saya untuk menjawab atau mematikan panggilannya. Saya juga tidak sanggup menyuruh Rian untuk segera pergi dari sini, karena sebagian dari diri saya merasa sangat merindukan kehadiran pria ini. Saya merasa sangat putus asa sekarang, dan saya benar-benar butuh bantuan kalian untuk mendengarkan keluh kesah saya yang paling dalam ini. Tolong jangan tinggalkan saya, karena saya tidak punya siapa-siapa lagi untuk bercerita tentang beban yang sangat menyiksa perasaan saya setiap harinya. Saya merasa sedang berdiri di tepi jurang yang sangat curam, dan sebentar lagi saya akan jatuh ke bawah tanpa ada yang menolong saya. Kalian harus tahu bahwa setiap kata yang Rian ucapkan malam ini terasa seperti pisau tajam yang sedang menguliti semua kebohongan saya. Saya tertawa getir dengan suara yang terdengar sangat asing bagi telinga saya sendiri saat Rian mengatakan bahwa saya sekarang terlihat seperti burung. Dia bilang saya adalah burung dalam sangkar emas yang sangat cantik,
Tapi sayap saya sudah patah karena terlalu lama terkurung dalam kemewahan ini. Mata saya mulai terasa sangat panas, dan air mata saya hampir tumpah. Tapi saya segera mengedipkan mata berkali-kali agar riasan wajah saya tidak hancur. Saya tidak boleh terlihat hancur sama sekali di depan pria ini, tapi seluruh tubuh saya terus bergetar hebat tanpa bisa saya hentikan. Rian melangkah satu langkah lebih dekat ke arah saya, dan aroma tubuhnya yang bercampur bau hujan membuat pertahanan yang saya bangun bertahun-tahun runtuh. Kita bisa mendengar suara suami saya memanggil nama saya dari arah ruang makan, tapi suara itu terasa berasal dari dunia yang sangat jauh. Saya hanya bisa menatap jari-jari saya yang memutih karena meremas pinggiran meja dapur dengan sangat kuat sampai terasa sangat sakit di tulang. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika Rian melangkah satu langkah lagi dan menyentuh kulit bahu saya yang terbuka. Suami saya tiba-tiba harus ke ruang kerja karena ada panggilan mendesak dari asistennya tentang saham yang anjlok di Singapura. Lampu gantung di dapur ini bergoyang pelan, melemparkan bayangan panjang yang gelisah di atas lantai marmer yang sedingin es. Kamu harusnya segera pergi lewat pintu belakang sebelum dia kembali ke sini, kata saya tanpa berani menatap wajahnya. Rian hanya bergeser sedikit, suara gesekan sepatunya di lantai terdengar sangat nyaring di ruangan yang sunyi ini. Acara makan malamnya berjalan lancar, suami kamu kelihatan sangat puas dengan semuanya, jawab Rian dengan nada yang sulit ditebak. Saya berpura-pura mengatur letak gelas kristal di rak, padahal tangan saya gemetar hebat, sampai gelas itu berdenting pelan. Dia memang selalu senang kalau semua barang miliknya terlihat sempurna di depan orang lain. Suara saya hampir hilang di tenggorokan. Rian melangkah mendekat ke meja konter, tapi dia tetap menjaga jarak yang cukup jauh agar kami tidak bersentuhan. Dulu kamu paling benci kalau harus pakai riasan tebal hanya untuk sekadar mencari makan malam di pinggir jalan, katanya pelan. Saya berhenti bergerak dan jari-jari saya mencengkeram pinggiran marmer sampai buku jari saya memutih karena tekanan itu. Itu masa lalu yang sudah saya kubur dalam-dalam. Sekarang saya punya posisi yang harus saya pertahankan demi keluarga. Rian tertawa kecil, suara yang terdengar sangat menyakitkan karena dia seolah tahu persis apa yang sedang saya sembunyikan. Kamu memakai gaun sutra mahal ini seperti sedang memakai baju besi, Maya, seolah takut ada orang yang melihat luka di baliknya. Saya menoleh ke arah jendela dapur yang gelap, melihat pantulan diri saya sendiri yang terlihat sangat asing dan rapuh. Semua orang di luar sana hanya melihat istri pengusaha yang hebat, tapi aku melihat perempuan yang sedang tenggelam dalam diam. Napas saya mulai terasa sangat pendek dan saya harus memegang dada saya yang terasa sangat sesak karena pengakuannya itu. Aku sudah lupa rasanya menjadi manusia sejak aku mulai memakai nama belakangnya. Pagi ini saya berdiri di depan mesin kopi selama 10 menit tanpa benar-benar menekan tombol apapun. Saya cuma menatap pantulan wajah saya di permukaan logam mesin yang mengkilap itu sambil terus memutar-mutar cincin kawin di jari manis saya sampai kulitnya memerah. Saya sudah menuangkan susu ke dalam gelas sebanyak 3 kali sampai cairannya meluap ke lantai marmer yang putih bersih, tapi tangan saya tetap tidak berhenti menuang seolah sudah mati rasa. Susu itu mengalir melewati pinggiran meja dan menetes ke ujung sandal rumah sutra saya, tapi saya hanya diam melihat cairan itu meresap ke dalam kain mahalnya. Tangan saya seperti punya pikirannya sendiri yang menolak untuk bekerja sama dengan otak saya, yang sedang buntu total sejak kejadian semalam di gedung tua itu. Saya mencoba mengetik pesan singkat untuk asisten pribadi saya tentang jadwal arisan sore nanti, tapi jari saya terus menekan huruf yang salah secara berulang-ulang tanpa henti. Saya menghapus satu kalimat pendek yang hanya terdiri dari 5 kata selama hampir 20 menit sampai layar ponsel saya terasa sangat panas di telapak tangan yang berkeringat. Kalimat itu terus saya ketik dan saya hapus lagi sampai saya lupa apa tujuan awal saya membuka aplikasi pesan tersebut.
Saya tidak sengaja menjatuhkan stoples gula kristal ke lantai dan hanya berdiri mematung melihat butiran putih itu berhamburan ke segala arah di bawah kaki saya. Saya tidak memanggil pelayan dan tidak juga mencoba mengambil sapu untuk membersihkannya sendiri, melainkan hanya menatap butiran itu seolah-olah mereka adalah potongan ingatan yang hancur. Suara detak jam dinding di ruang makan yang biasanya tidak terdengar kini terasa seperti dentuman meriam yang menghantam gendang telinga saya setiap detiknya dengan sangat keras. Saya baru menyadari kalau saya belum berkedip selama entah berapa lama, sampai mata saya terasa sangat perih dan panas, seperti baru saja kemasukan butiran pasir kasar. Saya berjalan ke arah kompor dan menyalakan api untuk merebus air, padahal teko di atasnya sudah benar-benar kosong dan mulai mengeluarkan bau logam gosong yang sangat menyengat. Bau itu memenuhi seluruh ruangan dapur yang mewah ini, tapi saya hanya diam menatap api biru yang menari-nari dengan tatapan kosong yang tidak berpindah arah sedikit pun. Seluruh persendian saya terasa sangat kaku dan berat, seolah-olah cairan semen baru saja disuntikkan ke dalam aliran darah saya secara paksa melewati pembuluh darah yang menegang. Suami saya tiba-tiba masuk ke dapur dengan langkah kakinya yang berat dan berwibawa sambil membawa sebuah kotak kayu kecil yang sangat saya kenali sejak lama. Dia meletakkan kotak itu di atas meja marmer di depan saya, lalu dia mulai membukanya dengan gerakan yang sangat perlahan dan hati-hati sekali seolah isinya adalah kristal. Di dalamnya ada satu set kuas lukis dari bulu musang yang sangat langka yang pernah saya sebutkan sekilas dalam percakapan tidak penting di masa lalu kami. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk memuji atau menyapa saya, tapi dia mulai membersihkan gagang kuas kayu itu dengan kain beludru hitam miliknya yang paling mahal. Jari-jarinya yang kasar bergerak dengan sangat telaten dan sabar, seolah dia tidak tahu apapun tentang pengkhianatan emosional yang baru saja saya lakukan semalam. Dia kemudian melangkah mendekat ke arah saya, dan tangannya yang besar terangkat untuk merapikan sehelai rambut yang menutupi mata kiri saya dengan sangat lembut sekali. Jempolnya mengusap tulang pipi saya sebentar, lalu dia sedikit memiringkan kepalanya, seolah sedang mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik tatapan mata saya yang kosong. Saya langsung menarik napas dengan sangat tajam, dan seluruh otot punggung saya mendadak kaku, seperti ditarik oleh kawat baja yang sangat kencang dan dingin. Saya tidak sengaja menjatuhkan sendok perak yang saya pegang ke lantai marmer, dan suaranya terdengar sangat memekakkan telinga di tengah kesunyian dapur yang membeku. Suami saya berhenti bergerak sejenak dan matanya sedikit menyipit saat dia melihat tangan saya yang bergetar hebat saat mencoba memungut sendok itu kembali ke genggaman. "Kamu kelihatan sangat pucat pagi ini. Apakah AC di kamar kita terlalu dingin semalam, sehingga kamu tidak bisa tidur dengan nyenyak?" Tanyanya dengan nada suara tenang. Saya hanya bisa menggelengkan kepala dengan cepat, sambil menyembunyikan tangan saya di balik punggung, agar dia tidak melihat jari-jari saya yang semakin tidak terkendali lagi. Saya memaksakan sebuah senyum kecil yang terasa sangat kaku di wajah saya, sampai otot rahang saya terasa sangat sakit dan pegal karena dipaksa bergerak. Saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaannya secara verbal, dan justru sibuk menggosok-gosok permukaan meja dapur yang sebenarnya sudah sangat bersih dengan serbet yang sangat lembab. Saya menelan ludah berkali-kali untuk menghilangkan rasa pahit yang tiba-tiba muncul di pangkal tenggorokan saya setiap kali dia mencoba mendekat lagi ke arah saya. Saya terus menggerakkan tangan saya bolak-balik di atas meja marmer itu dengan gerakan mekanis yang tidak berhenti sampai kulit telapak tangan saya terasa sangat panas. Keputusan saya sudah bulat untuk tetap bungkam dan membiarkan kebohongan ini mengeras di dalam dada saya seperti batu yang sangat berat dan tajam. Pagi ini saya duduk di meja makan panjang yang kayunya dipoles sangat mengkilap
sampai saya bisa melihat bayangan wajah saya yang tampak sangat pucat dan penuh kepalsuan di sana. Haris Sekaing sibuk membaca laporan saham tahunan di tabletnya sambil menyesap kopi hitam tanpa gula yang selalu saya siapkan dengan takaran yang sangat presisi setiap pagi tanpa pernah meleset sedikit pun. Suara dentingan sendok perak yang beradu dengan piring porselen mahal kami terasa sangat memekakkan telinga di tengah kesunyian ruang makan yang sangat luas ini. Saya berusaha terlihat tenang sambil memotong omelet di piring saya, meskipun sebenarnya nafsu makan saya sudah hilang sepenuhnya sejak semalam. Haris tiba-tiba menyebutkan rencana renovasi salah satu gudang tua miliknya di daerah Jakarta Utara yang sudah bertahun-tahun terbengkalai dan tidak menghasilkan keuntungan apapun bagi perusahaannya. Tanpa sadar, bibir saya berkhianat dengan kecepatan yang sangat mengerikan dan saya langsung mengatakan bahwa struktur bangunan di daerah itu rata-rata menggunakan tipe kayu bernapas. Saya menjelaskan dengan sangat lancar bahwa kayu itu tidak bisa sembarangan ditutup dengan lapisan semen tebal karena akan membuat sirkulasi udara terhambat dan menyebabkan kayu bagian dalam menjadi sangat lembab lalu membusuk dengan cepat. Haris langsung berhenti membaca laporannya dan meletakkan tabletnya di atas meja dengan suara debuman pelan yang membuat saya tersentak dari lamunan pendek saya yang berbahaya itu. Dia menatap saya dengan tatapan mata yang sangat tajam dan dingin, seolah-olah dia sedang mencoba menguliti semua rahasia yang saya simpan rapat di balik kulit wajah saya yang tenang. Dia bertanya dengan nada suara yang sangat datar tentang dari mana saya bisa mengetahui istilah arsitektur kuno yang sangat spesifik seperti kayu bernapas itu, padahal selama ini saya selalu bilang kalau saya sama sekali tidak mengerti soal teknis bangunan. Jantung saya rasanya berhenti berdetak selama beberapa detik yang sangat menyiksa, dan saya bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi telapak tangan saya yang sedang memegang serbet kain dengan sangat erat. Saya langsung memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sangat sumbang di telinga saya sendiri, lalu menjawab bahwa saya mendengar istilah itu dari Pak Handoko seminggu yang lalu. Saya bilang, kalau Pak Handoko yang merupakan kurator seni ternama itu sedang mengeluhkan kerusakan pada bingkai lukisan tuanya yang diletakkan di dalam ruangan dengan tipe struktur kayu seperti itu di galerinya. Haris hanya mengangguk pelan sekali sambil terus menatap mata saya tanpa berkedip sedikit pun, dan suasana di meja makan itu mendadak menjadi sangat dingin melebihi suhu pendingin ruangan. Dia tidak bertanya lebih lanjut lagi, tapi saya tahu betul bahwa suamiku adalah orang yang sangat teliti dan dia pasti mencatat nama Pak Handoko di dalam daftar orang yang akan dia hubungi nanti siang. Saya merasa seperti sedang berjalan di atas seutas tali tipis yang membentang di atas jurang yang sangat dalam. Sementara angin kencang mulai menggoyang tubuh saya ke kiri dan ke kanan tanpa henti, dan saya tidak tahu kapan saya akan jatuh. 1 jam setelah mobil mewah, Haris meninggalkan gerbang rumah kami yang sangat tinggi. Saya langsung masuk ke dalam kamar rias pribadi saya dan mengunci pintunya dari dalam dengan tangan gemetar. Ponsel yang saya sembunyikan di dalam lipatan kain sutra mahal di laci, terdalam meja rias, saya bergetar dengan pola getaran yang sangat spesifik, dan saya langsung tahu siapa yang sedang menghubungi saya sekarang. Itu adalah panggilan dari Rian, dan meskipun saya tahu bahwa mengangkat teleponnya adalah sebuah kesalahan besar yang bisa menghancurkan hidup saya tetap menekan tombol hijau itu tanpa pikir panjang. Saya merasa sangat haus akan pengakuan bahwa saya adalah seorang manusia yang punya identitas asli sebagai seorang pelukis yang hebat, bukan hanya sekadar pajangan cantik di acara sosial suami saya. Rian adalah satu-satunya orang yang memanggil saya dengan nama asli saya, dengan nada suara yang penuh dengan kehangatan dan kerinduan yang sangat mendalam yang tidak pernah saya dapatkan dari Haris. Saat mendengar suara Rian yang membisikkan kenangan tentang bau cat minyak di studio, lama kami seluruh pertahanan yang saya bangun selama bertahun-tahun ini langsung runtuh tanpa sisa dalam sekejap saja.
Tiba-tiba, pintu kamar rias saya yang tidak terkunci dengan sempurna itu terbuka sedikit, dan saya melihat bayangan Bisumi yang sedang membawa tumpukan handuk putih bersih untuk diletakkan di lemari. Dalam waktu 0,1 detik, otak saya langsung memerintahkan jari saya untuk menekan tombol merah guna mengakhiri panggilan telepon yang sangat berbahaya itu dengan kecepatan yang tidak masuk akal. 0,2 detik kemudian saya langsung menyelipkan ponsel itu ke bawah bantal kursi rias saya sambil mencoba mengatur napas yang mendadak hilang, seolah-olah oksigen di ruangan itu baru saja disedot habis. Pada detik 0,3 saya bisa merasakan jantung saya menghantam tulang rusuk, saya berkali-kali dengan sangat keras, sampai dada saya terasa sangat nyeri dan panas seperti terbakar api. 0,4 detik selanjutnya, penglihatan saya mendadak menjadi sangat buram di bagian pinggirannya, dan telinga saya mulai berdenging dengan suara yang sangat nyaring yang menyakitkan kepala saya. Saya langsung berdiri dengan kaki yang terasa sangat lemas seperti jeli dan berpura-pura sedang memeriksa riasan mata saya di depan cermin besar saat Bisumi akhirnya masuk ke dalam ruangan untuk meletakkan handuk. Saya menyapa Bisumi dengan suara yang pecah dan tidak stabil, tapi saya berusaha menutupinya dengan batuk kecil yang saya buat-buat seolah-olah tenggorokan saya sedang gatal karena debu. Untungnya Bisumi hanya mengangguk dan segera meletakkan handuk-handuk itu ke tempatnya, lalu keluar dari kamar tanpa menanyakan apapun tentang kegelisahan yang sedang saya tunjukkan secara terang-terangan. Setelah pintu benar-benar tertutup kembali, saya langsung jatuh terduduk di lantai marmer yang dingin dengan seluruh tubuh yang masih bergetar sangat kencang karena serangan panik yang luar biasa hebat. Saya tersadar sekarang bahwa sandiwara yang saya mainkan ini sudah mencapai batas akhirnya dan dinding-dinding tinggi yang saya bangun untuk menutupi masa lalu, saya sudah mulai retak di mana-mana. Saya tidak akan bisa mempertahankan kehidupan ganda ini lebih lama lagi tanpa harus mengorbankan salah satunya. Atau saya akan hancur berkeping-keping menjadi butiran debu yang tidak berharga. Rasa takut yang sangat dingin sekarang menjalar dari ujung jari kaki saya sampai ke pangkal leher saya, karena saya tahu Haris mulai mencurigai sesuatu yang tidak beres pada diri saya pagi ini. Saya benar-benar bingung dan takut setengah mati sekarang karena saya merasa seperti sedang menggenggam pisau tajam yang mata pisaunya menghadap ke arah telapak tangan saya sendiri yang gemetar. Kalian harus memberitahu saya apa yang harus saya lakukan sebelum semuanya benar-benar terlambat, dan Haris menemukan foto-foto itu di tangan Rian atau dari penyelidikan pribadinya. Apakah saya harus mengakui semuanya sekarang dan kehilangan seluruh kemewahan ini, atau saya harus terus berbohong sampai saya gila karena rasa bersalah yang terus menghantui setiap napas saya? Tolong berikan pendapat kalian dengan jujur, karena saya sudah tidak sanggup lagi berpikir jernih sendirian di tengah kepungan kemewahan yang terasa seperti penjara bawah tanah ini. Haris meletakkan cangkir kopinya dengan suara dentingan yang pelan, tapi terasa seperti ledakan di telinga saya pagi ini. Dia menatap saya datar, seolah-olah sedang memeriksa angka di laporan tahunan perusahaannya yang paling membosankan tanpa emosi sama sekali. Tadi aku menelepon Handoko untuk menanyakan soal bingkai lukisan yang kamu bilang itu, Maya, katanya dengan nada yang sangat santai, terlalu santai. Dia bilang dia tidak pernah bicara denganmu soal struktur kayu atau apapun selama hampir setahun terakhir ini, bahkan dia sedang berada di luar negeri. Suara saya langsung naik setengah oktav saat menjawab, terdengar melengking dan asing bahkan bagi saya sendiri di tengah kesunyian ruang makan yang mewah ini. Saya bilang mungkin itu Pak Handoko yang lain, si pemugar bingkai tua di daerah Kemang yang tokonya terselip di gang kecil dekat galeri lama.